Jadi mungkin gue blessingnya adalah gue diperbolehkan untuk main teknik di sebuah ranah pop. Lo tuh dikasih itu anugerah loh, Mungkin dipercaya iya, untuk iya. lo boleh main-main deh. Boleh main tapi bertanggung jawab. Iya. Tapi Gitu. tapi nanti pokoknya patronnya tetap bajunya begini, tapi lo boleh deh main-main. Lo mau kasih payet-payet di sini kek, lo mau kasih apa boleh. Hai penonton setia Sofinavi Talks. Episode kali ini kita akan berkenalan dengan teman saya, seorang gitaris yang mengawali karirnya sebagai session player. Apa itu session player ya? Gini, pemain musik ahli yang dipekerjakan untuk memainkan alat musiknya pada sebuah sesi rekaman di studio ataupun pertunjukan langsung dalam karya seorang penyanyi atau band. Teman saya ini mempunyai banyak kisah tentang ini. Bahkan kita akan berkenalan dengan karya-karyanya ketika didapuk menjadi produser, arranger, hingga melahirkan album gitarnya sendiri. Please welcome Andre Dino. Dari situ, itulah yang membuat, oh iya ya, oke, jadi kita bisa taruh identitas kita di berbagai genre musik. Dan itu oke gitu ya. Dan itu oke. Itu nggak haram, iya. itu boleh. Iya, kayak begitu denger Nilon ini pasti Mas Topati nih. Iya, Gitu. iya. Oke. Jadi sebagai session player pada saat itu lo menemukan bahwa lo bisa menaruh identitas lo dan klien lo entah band atau penyanyi siapapun yang saat itu meng-hire lo pun they don't mind. They don't mind. Iya. Tapi sebetulnya itu by time ya. Iya. Dan aku terima kasih banget sama Mas Indro Hadjodikoro sih. Mas Indro itu yang istilahnya membawa aku gitu dikenal sama Kalau suka dibawa-bawa. Pas aku lagi main ada Mas Indro di situ. Terus kelihatan orang main, Mas ikut aku nggak lu yang dicek gitu. Oh iya lu yang itu ya gitu. Bagi nomor lu dong, lu masih main akustik ya sih gitu. Main Mas dari situ Mas Indro ngajak gue main di acara TV waktu itu. Lupa acaranya apa. Dari situ terus akhirnya dari Mas Indro, nah di saat itu aku ketemu sama Berry Likumahua. Kita mulai main lah. Berry ini bener-bener tahu banget nih, dia rocker. Ibaratnya gini, dia rocker mau gue selamatin dulu main. Nah dari situ tuh mulai shifting nih. Mas Indro dan Berry nih, di mana Berry dan Mas Indro lah evangelisnya pada saat bukan evangelis. Kayak ini anak lucu juga ya, dia main rock tapi dia tahu changes gitu. Dia bisa changes gitu, tahu gitu. Ini gitu. Karena emang beda loh guys, beda loh. Kayak changes, main bluesnya blues, changes jazz gitu. Gue selalu berpikir lu gitaris jazz, gue nggak pernah rock, dalam bayangan gue lu rock. Kebetulan gue punya real book, gue belajar real book gitu ya, kayak gitu. Nah dari kita akhirnya itu main. Itu nggak kebenaran deh, itu emang lu ngulik kayaknya. Ngulik ya. Nggak semua orang, gue pemain rock yang kebetulan punya real book. Enggak, lu ngulik gila. Ngulik. Dari itu akhirnya aku sama Berry main di Jams. Abis dari Jams kita main di Hotel Niko, itu di Wisma Nusantara. Itu setiap Jumat. Lalu kita main juga di mana? Jembatan Citos. Ini namanya reguleran. Aku main reguler di Citos setiap hari Jumat. Nggak sengaja di sebelah kanan itu dulu ada restoran namanya Dixie di Citos itu. Pak Pati lagi makan sama Mbak Ratih. Oke, sama istrinya. Sama Mbak Ratih istrinya. Pak Pati nanya. Belum kenal tuh lu? Belum kenal, aku acquaintance saja. Ya kan, udah kenal. Kan itu dynamic budaya kan. Tak terpisahkan lo itu dulu. Tapi aku belum kenal secara personal waktu itu. Terus Indro nanya ke Ryan, dia yang main gitar siapa tuh gitu. Ryan Drum main sama aku. Nanya juga ke Indro waktu itu. Indro ini yang main sama lu bukan ada kayak gitu mungkin ya, kayak seperti itu. Akhirnya mungkin dapat nomorku, diajaklah main aku konser pertama gedeku tuh, Titi DJ. Tahun 2005. Sang Dewi baru keluar ya waktu itu ya, kalau nggak salah ya. Lu diajak di project itu? Diajak project itu. Berapa kota itu dia? Kalau nggak salah baru satu kota di JCC waktu itu. Lu rasanya gimana tuh? Wah. Waktu tahu untuk Titi DJ? Nah ini lucu nih, emang ajaib, mungkin karena ya kita berusaha pasti kita dikasih jalan. Dari Berry main sama Glenn. Ya. Kita main di Citos lagi. Dulu di Citos di atas tuh ada bioskop
Ya. Glenn naik lagi pengen ke bioskop. Ber, main gitar siapa ya? Gitu. Ntar gue ke bioskop dulu. Ya kan, bioskop di atas dulu ya. Bioskop. Akhirnya Glenn mulai aku diajak main sama Glenn. Along the way Glenn itu, Tohpati nelfon. Oke. Pak, kamu udah baku cakar? Belum, belum. Ini sebelum. 2004, 2003 nih. Pas masih reguler sama Berry nih. Sama Mas Indro juga masih reguler TV kadang-kadang. Terus, halo Andre, ini Tohpati mau ngajak main nih gitu. Beneran nih Tohpati nih, waktu SMS waktu itu kan. Buat konser TDJ gitu. Nah pada saat itu aku awal-awal main sama Glenn tuh. Oh boleh mas gitu. Kebetulan keyboardis Los Moranes itu soal almarhum Alvin Lubis itu teman sahabat lah. Dia emang udah main sama Tohpati orkestra band lah waktu itu. Yaudah datang aja. Zaman dulu kan, mas izin mas aku boleh nggak datang nih, gue bilang gitu kan. Latihan waktu itu Tohpati lagi ada acara apa, oh boleh aja datang. Jadi aku duduk di sini ngeliatin, oh gini ya cara kerjanya orkestra ya gini, gitu. Beda lagi nih udah, ini orkestra nih. Udah mulai orkestra tuh, lebih gitu tertata, kan. megah, Kalau lebih. Di alongside tuh aku main sama Berry, abis itu mulai gantiin Henry Budi Dharma waktu itu di Glenn. Tapi sambil itu orkestra gitu. Oh, ya, long story short akhirnya aku main konser itu. Konser Titi di TDJ yang main piano guest star-nya kan ada itu Sang Dewi kan. Mas Andi Rianto. Ya. Akhirnya Mas Andi nanya nomor telepon kamu berapa sih, mau nggak aku rekaman. Nggak sengaja dari konser itu yang nonton di depan Erwin Gutawa. Astaga. Jadi iya, blessing sih, maksudnya aku bersyukur banget sama Tuhan. Iya, kamu ditaruh di tempat yang tepat, di timing yang tepat. Iya, tapi itu jalan Tuhan juga sih, maksudnya. Mas Erwin nanya juga nomornya ke aku gitu. Lalu karena referensi dari Mas Indro juga, akhirnya udah coba aja nih. Anaknya bisa nih. Rolling. Lalu dari Glenn, akhirnya rolling juga. So, berjalan dengan begitu aja. Iya. Karena kamu konsisten. Tapi kita juga harus bertanggung jawab ya, Sofia. Maksudnya kita harus bertanggung jawab. Akhirnya main sama Mas Bontot di situ sama Tohpati harus bisa baca. Iya, karena aku belajar reading lagi. Akhirnya belajar lagi tuh di kampus yang jawab. Oh ya, gimana caranya cepat belajar not gitu. Tapi zaman itu adalah zaman aku ngintilin gitu. Mas Bontot, aku sebelum latihan boleh nggak lihat latihan lo yang lain? Boleh aja deh, datang aja gitu. Gue duduk ngeliatin sambil ngopi gitu, ngeliatin oh caranya gini ya, harus bisa. Berarti lu mengulikan orangnya ya? Emang mungkin ya, nggak tahu. Emang gitu. Dulu kan kita kalau misalnya gitu kan harus ngintilin ya. Iya. Kalau sekarang ngepoin namanya. Iya. Kalau sekarang ini ada YouTube segala macam. Kalau dulu kan harus belajar. Gitu. Iya. Oke, jadi lu mulai kesana, mulailah dengan Erwin Gutawa dan yang lain-lain itu. And then what happened sampai suatu hari lo mengatakan gua mau bikin album. Si session player ini mau bikin album. Memang waktu agak telat aku emang karena akhirnya rolling dari sini. Ajaibnya adalah yang aku pelajari Sof adalah nggak hanya kita punya skill, tapi kita harus punya network juga. Tapi yang paling penting teman-teman adalah kita harus berattitude yang baik. Karena dunia musik itu kecil dan di mana dalam session dan juga kita harus memberikan attitude yang positif baik dalam rekaman atau apapun live gitu ya, karena kan supaya tetap semangat, jolly dan network tuh jangan be part of the team lah ya. Be part of the team ya. Kayak nggak pengen melenting sendiri gitu. Keenakan lah si session player ini lah gue nih keenakan lah, dan gue selalu terlena tapi takut juga kayaknya gue belum mampu deh bikin album solo nih, kayaknya gue masih kayak kurang apa. Lalu Mas Bujana, Mas Tohpati tuh bilang, mau sampai kapan lo session gini nggak punya karya mana? Iya. Aduh mas, tapi gue belum ini lah. Kalau gue sih nekat, kalau Mas Bud kan, nekat aja lah gitu. Ya udah akhirnya karena aku nekat aja udah dari situ. Itu yang membuat Andre Dinut keluarlah album pertama. Akhirnya keluarlah album pertama instrumental itu 2014. Aku mulai belajar ngaransemen itu gara-gara kan main sama Glenn ya awal-awalnya. Glenn menurut gue thank you banget sama Glenn Fredly karena dia nyemplungin gue untuk belajar jadi arranger dan produser.
Justru. Awal baru kayak gabung sama dia. Mungkin dia bisa melihat potensi dari kita masing-masing. Dulu belum, bandnya masih, waktu aku masuk udah Barry, lalu Nyong Webster, Barry, Nyong Webster, lalu Tius, Senloko, lalu Tommy Widodo, kadang Hani Eka Putra gitu ya, sama Opung Irwan, Simanjuntak. Tapi mungkin dia bisa Lo tau kan kenapa dia dipanggil Opung? Itu gara-gara gue. Oh gitu? Iya, waktu kan main di Bandung bareng. Ah ini gue kasih tau ya, gue clearkan gitu. dulu. Kan gue Simanjuntak. Iya, dia Simanjuntak nomor berapa deh? Tuan Man? 14 ya. Gue 16. Berarti gue manggil Opung, bercandaan. Nah itu kok bisa akhirnya jebak? Ya bercandaan aja, Opung. Lu masih muda, gue panggil Opung. Ya semuanya akhirnya jadi manggil Opung pada saat itu. Makanya dia karena gue tahu dia nomornya lebih muda tuh, lebih 14. Iya. Gue nggak tahu angkanya, tapi kayaknya lebih muda. 14 nomornya. dia, gue 16. Horas. Nah, gue bersyukur di bandnya Glenn dulu itu ada Opung kan. Jadi kan Opung, gue gini, dan Opung salah gue thank you juga sama Opung bahwa dia tuh bisa nemenin gue gitu. Aduh, lo tau dia kan dia chordnya jangan gini lah chordnya. Coba chordnya apa chordnya jangan gini. Oh iya. Pung ini gue pun gue selalu nyokap bokap gue selalu bilang malu bertanya sesat di jalan. Mending nggak tahu sekarang masih berlaku. Pokoknya jangan malu bertanya. Berlaku lah. Iya ya kan maksudnya gue tanya sama Pung, kalau gue gini, gue nggak sungkan-sungkan. Sorry nih Pung, gue masih dia nyemangatin gue. Iya dong, lo pasti bisa. Opung tuh gue selalu banget bahwa dia awal-awal gue belajar aransemen tuh, lo bisa nih gini nih, ini kurang ini gitu, kurang dikit. Bisa lah, dia opung-opung Kurzweil kok dari Bandung. Dari si Arranger, akhirnya gue belajar lah dari dia, gue tanya lagi. Akhirnya gue belajar kerja sama Mas Topati. Akhirnya, Mas, gimana sih kalau gini? Gue tanya aja gitu. Artinya semoga nggak ini, maksudnya jangan nggak dimarahin. Tapi thank God dari bertanya ya akhirnya jadi tahu gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman tahu, Glenn itu punya satu band namanya The Baku Cakar. Jadi mereka ini adalah band yang selalu bersama-sama dengan Glenn, ya. Gue gara-gara kemarin habis nonton filmnya Glenn yang biopik itu yang Daniel bikin dan sutradaranya Lukman Sardi ya. Mas Lukman. Ada bagian akhir tuh yang Glenn nangis tuh, yang dia pakai kaos tulisannya Jazz. Kalau boleh kepo, itu dia nangisin apa ya waktu itu? Kan di situ kan penutupnya filmnya gitu aja tuh. Kan lo ada di situ pada saat itu. Jadi itu satu hari setelah Gewa lahir. Oke, anaknya ya. Anaknya lahir. Satu hari. Satu hari setelah Gewa lahir. Jadi benar-benar masih fresh baby. Iya, 29 gue ingat banget tuh. 29. Terus gue nggak tahu kenapa itu hujan deras, tapi dia nangis aja. Nangis, terus dia bilang bahwa yang seperti di movie itu, bahwa nanti ini generasinya anak gue yang akan hidup bersama gitu. Kakak-kakak yang peduli ini yang lebih mindful gitu. Tapi memang di awal Januari 2020 kita ketemu sebelum manggung itu kita sering ngobrol ngopi gitu lah. Terus kayaknya gue tahun 2020 gue pengen rehat sejenak kali ya gitu. Lu aja lu pada bikin karya lah gitu. Lu pada bikin karya lah, Baku Cakar gitu. Gue sambil ini aja lah, rehat-rehat dulu sejenak gitu. Karena dia tahu anak mau lahir kali bukan? Nggak, lupa gue ya. Pokoknya dia ada kalimat gitulah gitu. Jadi mungkin itu kayak mungkin emosinya dia kali ya. Dia emang ada itu dan dia gue lihat emang nangis gitu ya di situ. Gitu. Jadi lebih ke haru mungkin anaknya. Terharu anaknya lahir. Inilah generasi kakak-kakak yang nanti dia akan ininya, gitu. Tapi kalau Glenn sendiri menurut lo, sorry another pertanyaan kepo netizen. Yang selama ini lo lihat kan di film kita lihat dia ternyata sakit, jatuh, kan banyak orang yang sebenarnya nggak tahu itu kan. Pada saat main band sama kalian, ada kejadian-kejadian lo lihat dia sakit? Jujur sampai jadi gini, gue waktu itu mau nikah 2020 itu mau nikah, dia nggak bilang sama gue sama sekali dia sakit. Oke. Dia sering nelfon gue nanya, Nyong gimana nih progres doa buat lo sama Wanda ya gitu segala. Tapi kita nggak pernah tahu dia sakit. Kadang-kadang ya dia karena mungkin pusing atau dia mungkin capek. Tapi kalau udah manggung tuh udah hilang. Dan Glenn itu sepengalaman gue ya, orangnya tuh nggak mau nyusahin orang lah gitu.
nggak mau nyusahin orang, maksudnya walaupun sakit apa dia profesional banget dia ini gitu ya. Tapi setiap kali kita bermusik semangat dia tetap ada gitu. Tapi kadang kita juga bilang, "Nyong, jangan inilah lu jangan banyak meeting, jangan banyak apa, lu istirahat aja gitu." Tapi emang dia jiwa musiknya besar, jiwa sosialnya juga besar. Kadang-kadang kayak waktu Mas Djaduk meninggal gitu, Andre kita berdua yuk akustikan buat Mas Djaduk ya, kita bikin apa gitu. Tapi nggak jadi karena dia demam. Tapi dia nggak bilang, "Nyong demam apa?" "Aman Enggak. gue, aman." Gitu doang. Ya, kita nggak, dia tuh nggak mau nyusahin aja kali ya. Dia kadang nggak mau lihat gue sakit atau apa gitu. Kadang dia pikir, kita tetap main deh gitu segala macam. Tapi yang di panggung itu bener, itu dia nangis terharu. Bener. Itu. Dan itu pas hujan. Dan itu hujan dan pas hari setelah Gewa lahir. Waktu lo main lagi film itu kan reenactment. Pura-puranya kan si Martino Leo-nya jadi Glenn. Ada rasa-rasa nggak? Oh iya, hari pertama tuh gila sih. Kan harus pura-pura yang kalian ke rumah sakit, cepet sembuh bung, gitu-gitu. Sebetulnya Apa bukan tuh yang pas itunya, pas di panggungnya, yang di panggungnya gitu. Dan lu kan harus ngeliat Glenn dari belakang kan ceritanya. Walaupun Martino Leo lebih tinggi ya. Betul, tapi kan rasanya iya. itu apa tuh yang lo rasa? Kita semua sih terharu juga karena kan sosoknya dari belakang tuh kayak mirip loh, kalau dari belakang tuh mirip gitu. Iya. Gitu. Jadi ya terharu juga buat kita sih, tapi sedih juga pada saat hari pertama sedih banget gitu, karena kan kita sementara baca lu line. harus main as if Glenn-nya masih ada gitu kan. Iya. Emang 2000 itu kalau yang di scene terakhir itu kan kita terakhir manggung di outdoor. Oke. Outdoor manggung terakhir. Iya. Gitu. Oh, wow. Ya gitu. Ada satu nama besar lagi yang juga sudah nggak ada, Baron Suprayogi. Nah ini gue anggap abang gue juga soalnya orang ini kan gue geng Bandung ya. Dan lu terlibat sama dia waktu di Six Strings. Jadi ada band dulu di mana Dinut menjadi bagian daripada band itu namanya Six Strings. Isinya gitaris semua ya, benar ya? Gitaris semua tapi Six Strings ya namanya ya. Itu berapa lama lo bergabung di Six Strings itu, dan itu ide siapa dulu? Itu sebetulnya kayak grup belanja aslinya, grup belanja. Mungkin tanya belanja ini ya, belanja gitar ya. Belanja gitar gitu. Dan ya gue pribadi bersyukur bisa kenal semua teman-teman kakak-kakak gue di situ. Akhirnya belajar, artinya melihat mereka yang establish bukan hanya sebagai instan, tapi dari perjuangan, dari ada ceritanya, ada momennya di mana itunya. Itu yang gue banyak belajar sih dari pengalamannya sampai bisa berkarir musik profesional, menjadi gitaris profesional juga pastinya gitu. Itu kan ada Bujana, ada Baim, Dinut, Baron, Eros, Topati, dan akhirnya itu Six Strings masih ada kan ya grupnya? Masih, lu yang keluar iya, kan? Lu keluar berarti pada saat itu. Iya. Ini sorry agak sensitif, mungkin lu boleh jawab atau enggak. Sebenarnya apa yang membuat lu keluar? Bukannya harusnya betah ya? Teman-teman gitaris semua. Panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Kalau gue bilang mungkin ada saatnya gue harus mengembara dulu keluar. Musim lo berubah. Mengembara dulu keluar. Iya. Tapi ya nggak pernah gue menyesal atau apa gitu. Kita tetap, maksudnya kami semua kemarin, iya maksudnya waktu ketemu lagi gitu ya, nggak ada apa-apa gitu juga. Tapi yang paling penting adalah di mana gue belajar bertumbuh kembang selama bersama mereka adalah gue bisa memetik setiap ilmu dan perjalanan dari masing-masing teman-teman gitu, kayak mereka gini awalnya, dari kan banyak kan mostly anak band nih, anak band semua kan. Gue yang anak session player nih. Iya, lu yang session player, bener. Iya kan? Iya, yang lain tuh dari band dan itu belajar banget kan, dunia beda gitu loh. Kayak gini ya. Lu session player dulu sebelum jadi reguleran ya? Reguleran ya, betul. Iya kan? Kalau mereka kan udah biasa reguleran. Kebalik ya, kayak festival ya. Udah festival baru akhirnya mereka rekaman gitu kan. Satu komen. Hah? Menurut belajar dari Baron apa? Oke. Ini permintaan Pak Produser. Pak Produser ya. Oke, belajar dari Baron apa? Gear yang pastinya. Oh iya pasti. Gear pastinya. Kalau Bujana gear sama sikat ya kan. Gear sama sikat aja. Nekat. Maksudnya bukan nekat positif ya. Maksudnya ayo bikin karya. Iya. Harus berkarya kalau dari Bujana. Iya. Dan juga kalau Mas Bontot
hampir sama juga, berkarya juga. Lalu gue liat etos kerjanya dia, kalau dalam dia tuh Mas Bono tuh bisa bunglon gitu loh, bisa pop banget, terus tiba-tiba yang gahar banget Iya. gitu. Iya loh. Bisa ini banget, itu juga bener, itu. iya. Kayak masa sih itu keluar dari seorang bontot begitu halus dan lembut tiba-tiba gahar gitu ya. Iya, lalu Bae sama Eros bikin lagunya cair banget ya, cepet banget bikin lagunya. Dan Eros. iya, Iya. kayak gue pun belajar lick awal-awal tuh belajar lagunya Baim tuh ada band dulu kan. Seharusnya sedap, ya kan? Terot gitu, yang kayak baru gitu, bending di atas, lalu kahar di bawah. Terus album solo yang pertama sih, hafal kan gue. Pakai ini apa tuh? Bukan album pertama, sebelum album pertama masih yang Oh ya. Oh. Takkan pernah hati ini Iya. Oh iya, untukmu. chord yang on gitu di sebuah band, tapi kayak bukan band gitu, ngerti nggak? Maksudnya kayak chordnya on gitu. Apa Iya. sih, kayak kalau di kita tuh G lalu G bass B lalu gitu, yang bikin mereka Apa tuh. on apa? Gue belajar dari mereka, bikin lagunya begini. Terus karena gue ngobrol sama Bayo Meros juga, kalau kalian mau ngeband gimana sih kalau ngeband gitu. Iya, lo main gini aja, attitude-nya kayak gitu. Jadi masing-masing dari mereka memberikan banyak ilmu lah ke gue gitu. Jadi masing-masing dari mereka ada sumbangan terhadap Iya, banyak. Thank you, jadinya Inut thank you banget. yang sekarang ini Iya. ya. Berarti ya. Dan setiap dari mereka pasti selalu bilang bahwa semua yang kita lakukan dengan gitar itu harus dengan cinta. Iya dong, kita cinta gitar, kita cinta musik. Maksudnya, if you put your heart to it, pasti bisa. Itu yang gue pelajarin. Kalau session player ya, favorit lu siapa sih? Di luar bukan. Dulu ya aku suka kayak Michael Landau, Steve Lukather gitu ya. Itu udah wajib lah ya. Nggak sengaja, Dean Parks, gue suka Dean Parks. Dean Parks tuh yang main lagu, kalau yang buat teman-teman yang sekarang tahu itu Change the World, Eric Clapton. Oke. Dan thank God banget gue ketemu orangnya kemarin di NAMM. Gue datengin dia lagi sendiri gitu. NAMM sebuah festival, sebuah eksibisi musik. eksibisi industri alat-alat peralatan musik lah pokoknya. Ya. Di Amerika. Gue datengin. Hi Dan, my name's Andre. I'm from Indonesia. I'm a session player because of you too. Oh wow, congratulations ya. Have you been to Indonesia? Oh, belum. Tapi aku kira dia pernah kesini karena David Foster kan, tetangga. Terus, oh ya, thank you banget. Akhirnya kita ngobrol lah sedikit. Ada foto nggak? Foto ada foto di. Ntar kirim ya? Ntar kirim ya. Iya. Ya itu, terus. Ketemu siapa lagi? Kepo dong dia. Kepo. Pengen nonton Lando tapi aku udah pulang. Mungkin tahun depan kali. Landau gitu. Oke, nggak ketemu Lando. Nggak ketemu. Oke. Ada beberapa kayak Ya, terus kita kompetitif. Ketemu Asik. Locator nggak? Belum. Gue gini-ginian sama dia. Tapi aku senang banget bisa ketemu bisa nonton, aku sama Wanda nonton Nathan East. Oh, Nathan East. Ya, oke. Wanda tuh ngefans banget sama Nathan East kan. Iyalah. Gitu. Jadi kayak dia emang role modelnya gitu loh. Iyalah. Kalau lu put your passion and heart into your music, into your instrument, semua pasti jalannya lancar. Jalannya gitu. lancar. Iya. Tapi Bang NAMM seru banget ya. Walaupun Seru itu cuma pameran alat musik, tapi di situ lu bisa jalan-jalan terus si ini gitu terus sok nggak norak. Gue waktu itu agak nggak enak juga, ada Jennifer Batten di situ kan. Iya. Terus Dia udah oma-oma dong. Iya, gitu. tapi kayak pemain gitarnya Michael Jackson guys, perempuan. Udah kayak enak deh, ntar aja. Nggak, Masih ada masih ada Kayak fans Judas ya. gitu nggak orangnya? Enggak. Biasa. Gue yang kayak, aduh Lu nggak takut? enak ya. Enggak, maksudnya dia Enak. lagi sibuk, kayak lagi mau kemana gitu buatnya. Si Oma. Sih. Jadi So oma-oma loh dia banyak itu. banget yang, ya kembali lagi berputar ya, artinya gue bisa kenalan sama Dean Parks juga, kita juga dari, bukan nekat ya, artinya Hai Dean, gue boleh kenalan nggak? Maksudnya kalau lu malu-malu aja pasti lu nggak ini. Ya, mungkin di zaman kita semua itu ya eranya Tapi adalah. itu kan biasa di zaman kita. Kalau kita nggak maju, Iya kayak. kapan kita bisa masuk ke kolam itu kan gitu. Gitu. Kalau kayak kita gitu ya. Kalau sekarang kayaknya orang masuk kolamnya lewat DM deh. Iya DM. Iya kan? Makanya DM. ada terminologi slide into my DM. Oh gitu ada gitu ya. Iya kan? Iya. You slide into, yang adalah kadang-kadang males juga ya jawabin DM. Secara lately banyak yang dari DM kena tipu scammer tahu. Oh, iya. Iya, Kita nggak tahu benar. akunnya udah dihack. Dulu kita pelajari unggah-unggu ya kita Ya, bilang ya. unggah-unggu. Unggah-unggu ya Itu kita lihat. berguna. Lalu apa yang kita lakukan dengan love, dengan passion,
wah bisa sampai di titik ini. Ya jangankan lo yang pemain gitar, gue ketemu Steve Lukather kan gue Wah, fans berat ya. iya, terus? Wah Steve Lukather, terus gue tapi sebelahnya ada bininya, ntar ganggu nggak ya? Udah akhirnya berdua nih sama Pongki, udah terus foto, terus pas dia balik badan, ya ada sisir di sini kayak abang-abang. Ya abang-abang etis banget sih. Baru gue pernah nonton Michael Landa waktu itu cuma di Catalina, ada di Catalina, tapi ya, kita udah pulang. Tapi ya gue bilang, Wanda, yang kita tahun depan cari deh di mana. Speaking of Wanda nih ya, Oh, jadi iya. buat yang nggak tahu atau nggak ngeh kan dari tadi mungkin ada yang geng ibu-ibu yang seumuran Tadi gue yang insert di fotonya. Kling. nggak gitu tahu skena musik tapi tertarik dari tadi dengerin obrolan kita. Andre Dinut ini menikahi seorang basis perempuan namanya Wanda Omar. Wanda Omar. Nah itu waktu awal-awal kalian kayaknya masih baru pacaran dulu atau apa tuh kan sering kayak nggak tahu ya ini waktu itu udah pacaran apa belum? Gue sempet gini, ini pacaran ya berdua gitu kayak suka ini emang komen-komenan. generasi yang lama emang feelingnya lebih kuat ya. Gue bilang ini pacaran deh kayaknya ini berdua nih gitu. Terus komen-komenan di Iya. Instagram, gitu kan ya. Emang Itu kalau gitu. awalnya dari mana kau kenal itu? Itu kan di bawah kau lagi tuh angkatannya. Kita beda 14 tahun. Nah itu dah. 13-14 tahun. Jadi ini profesional ya teman-teman, Ya. ini profesional. You Jadi slide into her DMs. no, itu dia. Jadi gue jadi juri di festival ada BNI Java Jazz waktu itu festival. Gue jadi jurinya sama Mas Agus Warta Jazz. Salah satu bandnya Wanda. Tapi emang keren bandnya itu. Keren emang keren. Keren atau lu karena cewek cakep main bass Enggak, yang kebetulan mana? Jujur. enggak jujur nih, kebetulan bassnya cewek nih gitu. Terus pakai 6 senar waktu itu, pakai status 6 senar. Berani juga pakai 6 senar ya. Kita lihat nih bandnya gimana ya kan. Bagus bandnya. Ya gue lolosin dong. Iya. Ini profesional ya. Iya. Waktu itu dia lolos. Nah, yang lolos itu ngejam sama gue. Yang lolos ngejam sama Andre Dino. Oke. Ngelolos ngejam sama gue, dialah yang kontak gue waktu itu nanya buat gitu-gitu. Nanya apaan? Nanya, Kepo Mas lagi. lagunya apa, segala macam gitu. Nanti kita bakal lagunya Iya, apa? ya udah kenalan dari situ. Emang kontaknya lewat mana? Udah WhatsApp ya waktu itu. Nggak, waktu itu lolos, akhirnya waktu itu Wanda yang nanya waktu itu. Mau lagu apa yang kita buat ngejam segala iya. macam. Terus dari situlah Ya, kenalannya. dari situlah. Lucu Nggak- juga ya. Nggak tahu ya, lucu juga gitu ya. Buat jadi teman main malam-malam. Ya, iya. Maksudnya buat pas itu. Enggak, pas suami istri kan masih Oh. seru dong. Bisa kapan aja. Yang main ini yuk gitu. Percayalah, memproduksi istri sendiri lebih susah daripada memproduksi. Kenapa? Ayam ya. Iya, Mrs. is always right ya. Yes, Nggak boleh. betul kan. Kalau nggak, gue lagi masak dulu ya. Oke, gue lagi masak dulu. Ntar take vokal ntar ya gitu. Sip, mantap. Iya. Tapi ya, gue bersyukur mempunyai istri seorang Wanda Omar karena dia juga musisi ya. Gue bersyukurnya dengan dia yang lebih muda, tapi dia dewasa untuk kasih referensi ke gue. Kan sekarang kayak ya pokoknya banyak banget kan musik kayak apalagi di digital streaming tuh yang Entah siapa-siapa lah ini. siapa nih ya, gitu. iya. Kan kadang ya karena dia istri gue ya, jadi kadang dia punya filternya lebih lolos lah gitu. Lagi bikin progresi ini, yang ini so lesir banget sih in a good way. Ya. Yang progresi gini so lesir nih. Coba lo dengerin ini, coba lo dengerin itu. Kapan lo dengerin yang gue tanya gitu? Ya karena saya Kok lu tahu-tahuan Kalau gitu ya kan kita kadang-kadang seumuran kita. Ya ini siapa lagi? Ini siapa nih? Iya. Coba lo denger dulu. Oh iya bagus juga. So bounce back gitu loh. Iya. Yang gue suka gitu loh. Gue yang tua ini. Tua ini jadi kayak yang maksudnya bagus untuk memberikan referensi baru juga gitu. Dan kami berdua juga akhirnya bikin duo gitu ya. Namanya Berry sih nyebutnya memberikan ide. Nama lo Aduo aja, ADWO gitu. Aduo. Oh. ADWO. Aduo. Oke. Aduh, jadi kita Dinut Wanda Omar gitu. Jadi kita bikin single udah yang kedua nih. Lu ngomong-ngomong soal tour, pernah tour bareng Siti Nurhaliza juga kan ya? Nah, itu 2019. kemana aja tuh? Jakarta, Sampai ke Singapura, Malaysia. sama KL ya. Oke, waktu itu session player sebagai sebagai gitaris session dia aja, player. nggak music director, Enggak, apa session player. Kebetulan nah iya kembali lagi lucunya ajaibnya kadang-kadang dari networking kita itu akhirnya sampailah ke negeri tetangga gitu loh. Aku kerja Negeri sama jiran. negeri jiran. Akhirnya aku kerja bareng sama rekaman sama siapa Sharon Paul, ada MD
Lalu akhirnya dari Sharon Paul aku sempat kerja sama ada waktu itu ngisi Siti Nurhaliza juga deh kalau nggak salah. Nah dari situ MD-nya namanya Aubrey Suwito. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Namanya Aubrey Suwito. Ya. Ngontak gitu. Hey Andre, I've known you quite a while tapi belum ini. Waktu itu rekaman masih. Akhirnya kita rekaman. Hey, you favor for the tour gitu. Oh wow, boleh banget gue bilangnya. Waktu itu emang bandnya campur internasional. Drummernya itu Nathaniel Townsley. Dia drummernya Corey Henry. Basisnya Black Eyed Peas. Terus yaudah akhirnya kita ketemu di Malaysia. Udah dan dari situ kita kerja bareng gitu. Network lagi ya. Network lagi. Lagu yang di Rosa tuh ku menunggu yang. Nah ini inspirasinya gue waktu itu lagunya Mary Elsie, karya Mary Elsie waktu 2010-2011. Terus nah itu salah satu lagu-lagu awal yang gue aransemen yang akhirnya dipercaya untuk jadi produce arranging gitu. Iya. Gue pengen bikin lagu itu fenomenal kayak mirip kayak KKEB gimana caranya. Oh gitu. iya benar. Ya. KKMB kan gitu intronya ya. Intronya kan Ya. tegedeng nah ya. Kebetulan ya. Oh ya gimana caranya? Oh ya gue mainin refnya aja dari situ dari Manis-manis Bung Andre itu dapat itu ya. Di Other Andre. Di Other Andre. Hai Andre. Oke, satu lagi. Lagunya Glenn yang Terserah. Nah, itu tuh gimana tuh ceritanya? Lo dapet Ini unik banget nih. Terserah itu lagu itu aku belum tahu mau ada. Di suatu malam di tahun medio 2009 benar. Mas Andi nelfon gue gitu. Andi Rianto sorry. Kan ada Bayo, Nut, ada apa? lagi di mana gitu. Ya. Lagi jalan pulang kebetulan aku kan rumah di Cipinang kan. Jadi kan searah dari Kuningan gitu. Ya. Pas banget nih. Temenin aku dong, ini ada lagunya Glenn besok mau take di Day Studio. Nah, ada masih inget di Day Studio, ada yang inget di Day Studio. Iya. Mau take vokal, besok mau take vokal. Ya. Oh ya udah boleh kamu sekalian kesini. Abis aku kelar bikin musik, aku burn CD-nya, kamu ambil datanya, tolong rekam gitarnya. Yaudah akhirnya aku datang, udah akhirnya jadi. Lagu itu Mas Andi yang program semuanya. Program, kecuali gitar. Ya, gitarnya live. Maksudnya Gitarnya live pemain. ya. Akhirnya malam itu juga aku di-burnin CD-nya setelah jadi musiknya, lalu bawa ke rumah, aku rekam waktu itu. Yang cukup berkesan adalah interlude-nya. Jadi waktu bagian interlude tuh yang ini nih yang itu nggak ada tadinya. Nah mungkin Tunggu itu bagian mana sih? Bagian kok gue nggak nangkep sama bagian. Terserah. Deng. Itu Januari. Oh bukan ya? Terserah. Terserah. Kling. Bong. Ada bagian interlude kalau kamu dengar ada gitunya. Okay, yeah. Itu tadinya nggak ada, itu vamp doang. Dan Mas Andi nggak ngasih apa-apa. Oke. Dia cuma pasti percaya pasti bisa gitu. Akhirnya aku pikir-pikir apa ya kita kasih interlude di situ. Nah itu yang membekas semua orang teman-teman yang akhirnya jadi ngulik gitu. Vamp cuman gini doang aslinya. Gini dong pianonya. Udah gitu dong. Gitu terus. Dong deng gitu. Dan akhirnya cukup banyak teman-teman yang akhirnya mengulik bagian interlude-nya itu. Nah itu kembali lagi aku bilang kayak bendingnya. Ya yang ada lah apa coba itu yang mana tuh? Kan gue cuma mulai kini semua terserah itu ya terserah. Ini interlude-nya. Oh iya. Itu bagian bending di situ gunakan. Yes. Berarti lu sering bending nggak? Anak bending. Dan kebetulan itu juga akhirnya di era-era itu kepake buat ngisi Jodoh Pasti Bertemu.
Afgan. Karyanya B minor. Arrangernya waktu itu Tetanggamu. B minor itu beda lagi. Baby Gusti. Iya, Baby Gusti, ya. B minor. Jadi itu aransemennya Opung. Ya. Coba lah dimainkan dulu dia ini yang kasih Kebayang banget kebayang kan? suara si Opung. Jadi ada yang ada gitu. Tetap bending ya. Iya, ada gitu. Karena mungkin bending itu kalau menurutku adalah nyawanya Kayak gitu ya. kayak nyanyi ya. Apalagi bending setengah, Iya. bending satu. Iya. Kayak apa ya? Kalau nyanyi mungkin orangnya agak belting gitu kali ya nyanyi. Iya, ya kan? Kayak di terserah kan ada itu ada gitunya. Ya memang Pemanis sebenarnya ya. Tenggat kayaknya saya dikenal banyak kan antara blessing in disguise juga sih. Dikirimnya temponya tuh kalau sekarang kan dikirim lagu ya. 10 tahun terakhir ini temponya kalau nggak 56 Iya. 60 ya tempo teman-teman tempo BPM-nya. Beats per minute. Artinya lagunya pelan sekali 56 60 Lagu-lagu buat 65. melo kalau kata Iya, sekarang banyak ya. aku dikenal ngisi itu lagu-lagu Iya, jadi power ballad lah. power ballad. melodi kau itu yang ini, yang harus menyayat-nyayat hati. Menyayat hati, ya. ya gitu kayak gitu. Oke, one more question from me dari tadi. Iya, nggak apa-apa dong. Ini, gue mau nanya ini. Apa yang bisa lo ceritakan dari foto ini? Karena gue tertarik pas lihat foto Foto ini. apa nih? Oh wow. Oh iya ini gitar, kok bisa dapet di aku deh? Iya. Ada ya? Kan gue kepoin lo dulu. Iya ini gitar pertamaku nih. Yang Gitar elektrik pertama. pertama. Ini gitar akustik kedua. Ini si Epiphone itu. Epiphone itu udah nyesel deh dijual waktu itu jadi jangan pernah dijual ya teman-teman gitar pertama kali. Coba cari kali masih Udah bisa. tahun 98 kali waktu dijual. Dicari gitar pertamanya. Udah nggak tahu lagi di mana. Dinut tolong. Ini waktu itu jual lagi. bokap bilang kita foto yuk pose berdua gitu. Sementara bokap pegang apa ini? Ini gitar akustik steel pertama gue. Iya, apa ini? Yamaha FG berapa gitu. Oh, jadi ini pose aja bukan lagi nge-jam. Enggak, Tapi- lagi pose aja tapi. Tapi ini Ngana pakai jas mau kemana ini? Bokap gue biasa ya kalau era-era lahir-lahir tahun 30-an kan begitu ya. Harus pakai jas. Untuk pegang itu gitar? Enggak pose. Pose. Ini buat foto doang? Ini buat foto profil keluarga. Biasa kan profil keluarga zaman dulu kita gitu ya. Oh, pakai jas ya. gitu. Ya kan sekarang yang Kakak lu kebetulan pasti pakai pita? Enggak, kebetulan tapi karena dia pakai mumpung pakai jas, mungkin dia bayangan dia Beatles kali ya Oh, iya, gitu ya. benar. Jadi ini foto di mana nih foto ini? Ini di rumah. Ini di rumah. Ini sekitar 97. Jadi lu pakai jas khusus buat ini. Lu udah dipersiapkan ini jadi musisi, nggak semua musisi loh. Iya, lu bayangin ya, punya jas. bapak tentara tapi suruh Iya. pose main Menarik gitar loh gitu. ini. Iya. Brigjen ya? Brigjen. Brigjen loh Brigjen, bapaknya ini. Brigjen. Oke, lu mirip ya sama bokap ya? Tapi yang gue lihat dari sini terharunya adalah dia senang banget gue main musik. Walaupun bokap latar belakangnya mungkin nggak musik ya, tapi nyokap juga nggak musik tapi mendukung. Gue mau ngapain nih gitu. Gue mungkin dari dulu pengen hidup di musik, pengen serius di musik. Ya udah akhirnya di sini. Ya kita bisa ngobrol di sini juga karena dari musik gitu kan. ya. So ya apapun keinginanmu yang mungkin dulu sempat tertunda karena orang tua mungkin nggak kasih kesempatan atau apapun itulah, kalau memang masih menggebu di dalam hati ya, menurut aku sih nggak ada umur yang terlalu tua sih untuk mencoba. Jadi coba aja, terjun aja ya nggak sih? Iya, iya. You never know. Jadi seperti cerita-cerita hari ini kita udah dengar dari Andre Dinut bahwa hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, tapi Anda harus katakan itu setiap hari. So thank you very much Thank you, for Sophie. being Bisa di sini. in this very simple Sophie Napi Talks. podcast talk show Andre Dinut. Kita tunggu kehadirannya lagi ketika udah dia diam-diam udah jadi warga Bali juga nih sebenarnya, tapi bolak-balik. Tetanggaan jauh nih kita. Tetanggaan agak jauh nih kita ya, beda pantai. Beda pantai. Salam untuk Wanda. Terima kasih juga. Dan ya teman-teman, hari ini kita sudah mendengar ceritanya Andre Dinut. Jadi sampai bertemu lagi di episode lainnya. Jangan lupa, you are loved. Bye. Wah gila, ntar ngeditnya mantep sih nih. Enggak diedit nih. Oh rolling aja dulu, rolling terus.